Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil wahdaniyatil kubra صاحب المحمدية العظمى ناصر الولاية العليا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على سيد العقلاء مربي الحكماء مرشد الأولياء وسيد الأنبياء نبينا الأعظم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيارين المتقين أما بعد. Para habaib, para syarifah yang senantiasa di dalam kemuliaannya anugerah dari Allah yang hadir di siang hari menjelang sore ini, baik dari kota Banjarbaru dan sekitarnya atau juga yang berasal dari Pulau Jawa, semoga Allah memberikan keberkahan dan balasan atas kehadiran semua habaib dan syarifah di siang menjelang sore ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota Banjarbaru yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kota Banjarbaru, yang terhormat Bapak Komandan Rindam 6 Tanjung Pura, yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Banjarbaru, demikian pula dengan Bapak Kapolsek Landasan Ulin serta pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah dan segenap tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka keberkahan hidup, kesuksesan di dalam meraih ridho Allah dan mendapatkan maghfirah sehingga nanti tergolong orang-orang yang berbahagia di sisi Allah. Dan secara pribadi saya sampaikan kata hormat dan cinta saya kepada pimpinan Majlis Ta'lim wa Dzikir Alawiyah, akhina al-kiram Al-Sayyid Al-Habib Idrus Ibn Sayyid Al-Habib Abdul Rahman Al-Kaf, yang telah bersusah payah mewujudkan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang hanya Allah menentukan dalam kasih sayangnya, terutama terhadap akhina Al-Sayyid Al-Habib Haidrah bin Muhsin Al-Hindwan. Beliau selaku pimpinan Tariqah Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah yang masih tetap hingga hari ini mendidik dan mengarahkan semua murid-muridnya bagaimana membersihkan hati
dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas sepak terjang dan perjuangan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia adalah ciptaan Allah yang terakhir, di mana pada sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang terbungsu, yang terakhir dari ciptaan Allah adalah manusia, bangsa kalian. Sedikit kita bicarakan tentang proses penciptaan sebelum manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kekuatan untuk makan, kekuatan untuk minum, kekuatan untuk tidur, kekuatan untuk melakukan hubungan intim. Maka kemudian kekuatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperkuat dengan kekuatan emosional, maka disebutlah kekuatan yang diciptakan oleh Allah ini sebagai kehidupan atau kekuatan syahwiyah, yakni alam nafsu. Nun jauh di sana Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sebuah kesucian yang tidak perlu makan, yang tidak perlu minum, yang tidak perlu tidur, yang tidak perlu berhubungan intim. Kesucian dan kebersihan menjadi bagian dari alam itu, maka alam itu disebut dengan alam malaikah. Namun lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kekuatan dengki, kekuatan iri hati, kekuatan untuk menunjukkan keangkuhan diri yang sifatnya adalah jauh-jauh dari rahmat Allah. Alam yang memiliki kekuatan itu disebut dengan alam syaitaniyah. Nafsu telah dibuat oleh Allah, malaikat telah dibuat oleh Allah, syaitan telah dibuat oleh Allah. Namun Allah berkehendak untuk mewujudkan yang paling tinggi, Allah berkehendak mewujudkan yang paling mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia dalam sebaik-baiknya posisi dan potensi. Maka kemudian dari 3 kekuatan alam yang telah ada sebelum manusia diciptakan, dipadukan menjadi satu oleh Allah. Diambilnya nafsu, diambilnya unsur malaikat, diambilnya unsur-unsur syaitaniyah, dan dipadu menjadi satu dan disebut dengan al-insaniyah. Maka muncullah alam yang keempat yang disebut dengan alam kemanusiaan yang memiliki 3 dimensi. Dimensi binatang, dimensi malaikat, dan juga dimensi syaitan. Andai Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan manusia sebagai satu bangsa yang bersatu, bersaudara, yang tidak ada saling sikut dan tidak ada pula upaya saling menjatuhkan, kehidupan tanpa fitnah, kehidupan yang aman sentosa, andai Allah berkehendak, niscaya terjadi. Namun Allah tidak berkehendak untuk mewujudkan di dalam kehidupan ini terbimbing hanya oleh unsur-unsur malaikat. Akan tetapi Allah juga menginginkan sebuah perjuangan, diselitkan dan dititipkan pada kehidupan manusia unsur-unsur syaitaniyah, guna agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapakah di antara hamba-hambanya yang paling baik potensinya ini, yang betul-betul berjuang melakukan mujahadah kembali kepada Allah,
kembali pada kesucian, kembali pada keabadian, hingga benar apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita adalah pihak yang akan kembali padanya. Namun sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita pahami asal di mana kita berada sebelum kita diberi oleh Allah basyariah, sebelum kita diberi fisik dan badan ini oleh Allah. Kita pernah berada di satu alam disebut dengan alam ruh. Alam ruh ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada alam azali, alam bayangan. Kemudian dititipkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam alam rahim, dan kemudian dititipkan pada alam dunia. Kita adalah penduduk di alam yang tinggi, di alam yang sangat indah, namun sekarang diturunkan pada alam yang paling rendah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian guna menguji kepada kalian siapa yang terbaik di antara kalian amal. Sekarang andaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat asal yang nanti menjadi tempat kembali, kita gambarkan sebagaimana kerinduan seorang ibu atas perpisahan dengan anak-anaknya. Allah zat yang maha kasih dan sayang sehingga mengajarkan kepada nurani para ibu kasih sayang dan rindu. Allah yang mengajarkan kepada para ibu memperhatikan dan sungguh-sungguh menyayangi kepada setiap anaknya. Karena semua alam diciptakan oleh Allah, maka Allah memberikan kasih sayangnya terutama kepada Bani Adam. Allah menghormati, Allah menyayangi keturunan Bani Adam yang awalnya dekat, yang awalnya bersampingan dengan Tuhan, yang awalnya disebut dengan aqrabul muqarrabin, sekarang diturunkan ke bumi guna untuk diuji bagaimanakah mereka-mereka yang dikasihi oleh Allah, siapa yang berhasil kembali dan siapa yang tersesat dan tak dapat kembali. Allah rindu kepada kita melebihi rindunya para ibu yang menunggu kembalinya sang anak ke daerah. Allah lebih perhatian dibandingkan hati-hati para guru, maka diperhatikanlah kita jauh melampaui perhatian guru kepada muridnya dari jauh. Perhatian dan kasih sayang Allah yang didengung-dengungkan untuk kita kembali kepadanya, maka siapakah di antara kita yang benar-benar kembali ataukah yang tidak mau kembali kepada Allah? Berarti tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah, tidak mau mendapatkan kesucian Allah, tidak mau mendapatkan ridhonya Allah, dan tidak mau mendapatkan keabadian dengan Allah. Kenapa saya harus memulai pembicaraan ini melihat pada proses penciptaan alam dan kekuatan? Karena manusia termasuk ciptaan yang apabila memahami proses penciptaannya, cenderung dia akan memiliki rasa ingin kembali kepada sang pencipta. Bagaimanakah upaya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita di tempat ini, di dunia yang hina, di dunia yang sempit, di dunia yang pengap, dunia yang tidak ramah kepada kita, kita harus naik lagi ke atas untuk menjumpai Allah. Kita harus kembali lagi walaupun kita belum menunggu atau belum menjumpai kematian. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kalian sebelum kalian benar-benar mati. Maksudnya jenguklah alam tinggi itu, perhatikan alam tinggi itu, lihat terlebih dahulu agar memancing rasa rindumu, sehingga engkau nanti walaupun masih memiliki jasmani di bumi ini, namun punya sebuah kekuatan untuk mengunjungi keindahan di alam di mana kita berasal. Dan ini telah diraih oleh para wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah berjalan di atas bumi,
yang terkadang tangan mereka memegang tongkat mengisyarahkan diri beliau yang sudah tua dan renta. Namun bila kita berbicara tentang jiwa-jiwa para wali-walinya Allah yang memiliki fisik tua renta, namun gesit jiwa beliau, gesitnya jiwa beliau segesit cahaya yang pernah bersama dengan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melanglang semua angkasa yang ada. Mengapa wali-walinya Allah yang memiliki gubuk yang sederhana tapi mampu tersenyum? Karena mereka pernah melihat istana-istana mereka yang dijejer oleh Allah di angkasa raya. Mengapa mereka betah dengan segala ujian-ujian yang ada? Semakin teruji, mereka melihat catatannya di alam itu semakin dinaikkan oleh Allah pahala dan tingkatnya, sehingga terlihat pula jazak balasan Tuhan atas kesabarannya. Berbuat di muka bumi, dikontrolnya di langit. Naik turunnya para wali, sunyi senyap tanpa ada mata yang melihat. Ini yang dikatakan bentuk sir, hubungan rahasia antara hamba dengan Allah. Di saat mereka tidur, di saat mereka terlena, sibuk dengan hubungan-hubungan dunia, sibuk dengan hal-hal yang tidak memiliki nilai, sang wali duduk bersimpu di hadapan Allah, melepaskan raganya, terbanglah jiwanya untuk melihat di mana kelak ia akan ditempatkan oleh Allah. Bila ia lihat derajatnya masih jauh dengan Rasulullah, maka menangislah dan menambahlah ia amalan, dan kemudian dilihatnya lagi hasil dari apa yang diamalkan. Ini yang dikatakan praktek dan kontrolnya dapat dilakukan oleh sebuah wilayah, dan wilayah ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki tingkat kewalian. Kita tidak pernah tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu apakah niatan-niatan kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita beramal di bumi dan kita tidak bisa mengontrol di mana amal manusia diletakkan. Kita harus melakukan mi'raj. Kita harus terbang. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman untuk mengontrol amalnya, untuk mengontrol kekurangannya, untuk melihat siapa-siapa yang menjadi tetangganya, siapa-siapa yang ada di atasnya, siapa-siapa yang ada di bawahnya, bagaimana kelak ia memberikan syafaat, siapa-siapa yang akan tersyafaati oleh syafaatnya. Maka sungguh kontrol demi kontrol ini hanya dapat dilakukan oleh jiwa-jiwa yang telah melakukan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah melakukan hal itu, sehingga patut dan merupakan bagian yang tidak bisa diingkari adalah mengenang bagaimana Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam memberikan gambaran beramal di bumi dan mengkontrol setiap waktu di angkasa raya alam samawi. Beliau mengontrolnya, beliau memperbaiki, mengontrol dan memperbaiki. Gambaran seperti ini kemudian dirumuskan dalam dunia tasawuf dan irfan. Barang siapa yang ingin melakukan sebuah perbaikan dirinya agar kelak Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sir kepadanya, dan apabila telah tiba sir kepada seorang hamba, tutuplah lisan dan janganlah berucap kepada siapa. Lakukan 4 cara. Lakukan 4 cara agar kita bisa masuk ke dalam wilayahnya, agar kita masuk kepada daerahnya, agar kita bisa berpadu dalam kesuciannya. 4 langkah yang kemudian nanti ini akan menjurus kepada zat yang maha tunggal, yakni Allah. Anda bisa masuk kepada wilayahnya Al-Faqihil Muqaddam, Anda bisa masuk kepada wilayahnya yang lain, Anda bisa masuk kepada wilayah pihak yang lain. Yang terpenting pastikan bahwa mereka adalah sahibul wilayah. Apabila setiap pribadi ini memiliki sebuah wilayah yang telah ditakyid langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti mereka siapapun orangnya. Hendaklah ia melakukan 4 langkah ini. Musyawarah